Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, adik-adik yang saya kasihi, saya mengundang kita sekalian untuk bersyukur bersama adik-adik kami yang barusan menyelesaikan retreat Arnold Jansen Spirituality. Selama 10 hari mereka bergulat bersama Tuhan, berdoa, mengundang Tuhan untuk mendengarkan doa-doa mereka. Dan syukur dan terima kasih, akhirnya mereka bisa menyelesaikan retreat mereka dengan baik. Mari kita menyampaikan syukur untuk semuanya itu. Dan juga syukur kita sendiri. Ada yang membawakan intensi khusus yang perlu didoakan. Syukur untuk berkat yang dialami oleh beberapa keluarga. Dan mohon berkat bagi mereka yang selalu sensitif untuk membantu sesama. Kita juga berdoa untuk yang sakit. Mohon zaman Tuhan bagi mereka yang sakit. Juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal dunia, secara khusus untuk Bapak Seno Subianto tahun yang kedua. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan. Marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, penuhilah kami dengan roh-Mu, agar kami merasa senang di dalam bait-Mu, agar merasa lega menjadi orang yang menyerupai Yesus Adam baru, Gembala dan pemimpin kami. Sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu Paulus dan kawan-kawannya berada di kota Filipi, orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota memberi perintah supaya mereka ditelanjangi dan didera. Setelah dipukuli bertubi-tubi, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan seksama. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka dalam sel yang paling belakang dan membelenggu kaki mereka dengan borgol yang kuat.
Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah, sementara para hukuman lain mendengarkan mereka. Sekonyong-konyong terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang di rumah itu. Pada malam itu, kepala penjara itu merawat mereka dan membasuh luka-luka mereka. Segera sesudah itu, ia dan keluarganya dipermandikan. Kemudian ia membawa mereka ke dalam rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sedang di dalam gulita bagi insan yang gembara, sinari hati dan budi yang dingin dan beku, dengan cahaya sabdamu, cahaya ilahi. Sabda berseri menerangi jalan-jalanku, harus semerbak mempesona jiwa dan ragaku, membahana sepanjang musim selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan. Ia akan membimbing kamu kepada seluruh kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya.
sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari Aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari Aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebagai pengganti khotbah, saya mengundang adik-adik saya untuk membagi pengalaman iman apa yang mereka alami selama retret 10 hari, dan akan dibagi berapa menit. Marilah kita bersabar untuk mendengarkan pengalaman iman mereka, dan mudah-mudahan pengalaman iman mereka juga menjadi inspirasi bagi kita semua yang mendengarkannya. Saya mengundang satu persatu untuk maju ke depan, ngomong singkat dan jelas. Terima kasih. Sama saudaraku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, saya Frater Alex Amitor, asal Ende, mau mengungkapkan kesan-kesan saya selama retret AJS ini. Yang pertama, saya dapat menemukan jati diri saya yang sesungguhnya. Yang kedua, saya benar-benar dibaharui. Dan dari AJS ini, saya dapat menemukan beberapa motivasi yang membaharui panggilan saya, yakni percaya diri, berusaha lebih tenang, berpikir yang positif, menjadikan peraturan sebagai salah satu motivasi, peka akan hidup bersama, selalu meluangkan waktu untuk visitasi pribadi, giat, setia, kreatif, dan inovatif. Ketiga, selalu mengandalkan Tuhan dalam menumbuh kembangkan panggilan saya ke depannya. Terima kasih. Saya Frater Doni, berasal dari Nagikeo. Hal pertama yang saya ingin katakan bahwa saya sungguh bersyukur karena pada kesempatan ini saya boleh menjalankan kegiatan retret Arnoldus Jansen Spiritualitas. Karena dari kegiatan ini saya pun boleh memperoleh pengalaman akan Allah, pengalaman akan suasana, menjalankan kontemplasi,
akan suasana perjumpaan akan Allah dalam kontemplasi, ataupun suasana dalam tempel gotes atau kenisa-kenisa Allah. Satu hal yang saya ingin katakan, di mana yang saya dapat dari retret ini, bahwa kehidupan kita akan terlihat berguna apabila kita pun dapat menjadikan diri kita bermanfaat bagi sesama. Terima kasih. Saya Frater Epos, asal dari Ende. Buah-buah yang saya petik dari retret Arnoldus Jansen Spiritualitas, yakni diri saya dapat diperbaharui untuk lebih baik, dan saya dapat mengenal Allah dengan sesungguhnya, dan diri saya yang sesungguhnya seperti apa saya, dan saya dapat membangun komitmen pribadi dalam diri saya demi kebaikan saya dan sesama. Sekian. Saya Frater Firman, berasal dari Nagekeo. Kesan saya selama mengikuti retret spiritualitas Arnoldus Jansen ini adalah bahagia. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena oleh kasih dan bimbingannya, saya akhirnya bisa menemukan Dia yang berbicara kepada saya tentang siapa diri saya yang sesungguhnya dalam hari-hari berahmat sepanjang pekan retret AJS ini. Saya sadar bahwa perjuangan untuk menjadi diri yang seutuhnya menuntut suatu usaha yang keras, waktu, dan kesabaran. Saya yang dulunya penakut, kini menjadi pribadi yang pemberani dan setia. Kesadaran dan kejujuran adalah kunci perubahan hidup yang radikal. Beberapa harapan saya. Yang pertama, memantapkan langkah saya dalam mengikuti Yesus melalui serikat sabda Allah. Saya berharap agar bisa meninggalkan segala gerak laku hidup saya yang buruk di hari-hari yang lalu. Dan saya ingin memantapkan motivasi saya. Terima kasih. Lena Frederico, asal dari Nagekeo. Kesan saya selama menjalani retret AJS ini, yang paling pertama adalah saya merasa sangat-sangat bahagia. Karena dengan retret ini, saya menemukan diri saya yang sebenarnya. Saya adalah seorang yang selalu gugup, takut. Namun dengan retret ini, saya baru sadar bahwa saya adalah seorang pemberani. Yang dulunya saya merasa bahwa saya kurang perhatian. Melalui retret ini saya merasa bahwa saya baru merasakan bahwa Tuhan selalu memperhatikan saya. Yang selama ini saya buta akan melihat mata Tuhan yang selalu melihat kehidupan saya selama ini. Saya sangat bersyukur pada Tuhan karena Ia masih memberikan kesempatan saya untuk hidup. Dan mulai kesempatan ini, saya harus berubah untuk memperbaharui diri saya menjadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Saya Frater Pedro dari Nagekeo. Yang pertama, saya mengaturkan puji syukur kepada Tuhan karena melalui terang Roh Kudus dalam doa, kontemplasi, dan refleksi, melalui peran saudara-saudara konfrater dan khususnya pendamping saya, Pater Freddy, saya menemukan motivasi panggilan saya sesungguhnya, memurnikan motivasi itu dan mengendapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya menemukan sebuah fakta di mana Allah bukan memanggil orang yang mampu, tapi memampukan orang yang dipanggilnya. Ia bekerja lebih banyak dalam kekurangan orang-orang yang dipanggilnya. Dengan demikian, saya pun akan berusaha untuk menjadi SPD yang sejati dengan mengamalkan Arnoldus Jansen Spirituality dalam kehidupan sehari-hari. Semoga hati Yesus hidup dalam hati semua orang. Saya Frater Aris Musa dari Nagekeo. Kesan dan pesan saya selama Mas AJS ini, saya merasa bahagia karena dalam Mas AJS ini saya dapat mencintai keheningan, dan dalam keheningan itu saya menemukan pribadi-pribadi saya
yang selama ini tidak saya rasakan. Saya menemukan kekurangan-kekurangan saya yang harus saya ubah. Dan selama saya di sini, saya menyadari bahwa kebaikan dan cinta Tuhan selalu pantas untuk siapa saja. Baik dan buruknya, orang itu cinta dan kebaikan Tuhan selalu ada untuknya. Frater Fidel dari Larantuka adalah sebuah kegembiraan yang luar biasa. Saya bisa merasakan kegiatan Arnold Jansen Spirituality. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk bisa mengikuti retreat ini. Saya bersyukur diberi kesempatan untuk sejenak berlabuh di hening yang paling nyaring, untuk sejenak menepi di sunyi yang paling sepi. Dan dalam nuansa seperti itulah saya bisa merasakan sebuah pengalaman akan dan bersama Allah, sebuah pengalaman intimasi bersama Allah, dan saya bisa menemukan jati diri saya yang sesungguhnya. Semoga dengan kegiatan ini saya semakin dewasa secara pribadi, dewasa dalam panggilan, semakin setia dalam mengikuti Yesus, dan menjalani panggilan secara bertanggung jawab. Sekian. Saya Frater Edward dari Manggarai Barat. Retreat AJS sungguh membuka mata hati saya untuk melihat ke dalam diri, siapa diri saya sesungguhnya, siapa diri saya di hadapan Allah, dan siapa Allah dalam perjalanan panggilan hidup saya. Melalui pengalaman-pengalaman retreat yang telah saya lalui beberapa hari yang lalu. Buah dari pengalaman akan Allah ini dalam diri saya yaitu memberi rasa kuat, inner strength, kekuatan batin, rasa aman, ketenangan batin, dan rasa damai, di mana ada ketenangan batin juga dalam hati saya, yang membuat saya semakin teguh dan menapaki jalan panggilan saya sebagai seorang calon SPD. Dengan ini saya yakin, if we trust in God and do our part, He will never abandon us, and God will certainly provide all that is needed at the right moment. Sekian. Saya Bruder Fabi Kapitan dari Timor, Kabupaten Timor Tengah Utara, Paroki Hati Kudus Yesus Manumian. Pengalaman yang saya petik dalam retreat AJS selama 1 minggu dapat menginspirasi saya untuk kembali melihat perjalanan panggilan saya dan untuk menghayati spiritualitas Serikat Sabda Allah serta menjalin hubungan iman saya dengan Allah Tritunggal. Dengan pengalaman AJS ini pun saya dapat melihat kembali pada diri siapakah diri saya sebenarnya dan siapa Tuhan Allah bagi diri saya dan perjalanan panggilan saya. Sekian dan terima kasih. Sudah mencium, sudah mendengar, sudah melihat. Yang diharapkan semoga pengalaman pribadi ini menjadi kekuatan bagimu sendiri dalam perjalanan mengikuti Tuhan. Dia yang memanggil kalian, bukan kalian yang memanggil Tuhan. Dia yang memilih, dan kini kamu sudah merasakan kehangatan cintanya. Kamu sudah melihatnya di dalam tempel yang suci, kontemplasi yang begitu indah, dan yang diharapkan semoga itu dipegang teguh dan dikembangkan. Dan hanya kontemplasi di saat retreat, kontemplasilah setiap waktu. Setiap hari kita selalu diberi kesempatan untuk bermeditasi, dan mudah-mudahan pengalaman yang sudah dialami ini akan diteruskan sehingga kalian semakin mencintai Tuhan dan mencintai panggilan yang Tuhan berikan kepada kalian. Bekerjasamalah dengan Tuhan. Kalau kita selalu bersama Dia, pasti idaman kita, visi kita akan tercapai. Sekarang saya mengundang adik-adik sekalian untuk membacakan visi
misi, dan komitmen kalian. Silakan. Visi misi komitmen Nubis SPD Kubu kelompok 3 angkatan 2019-2021. Berdasarkan temuan-temuan melalui kontemplasi pribadi yang dilakukan dalam kelompok, maka disusun visi misi komitmen dari para novis SPD Kubu kelompok 3 angkatan 2019-2021. Visi novis SPD yang sejati, yang berakar dalam sang sabda dan spiritualitas serta karisma Bapak Arnoldus Jansen. Misi hidup dalam iman dan persatuan dengan Allah Tritunggal lewat semangat doa dan discernment. Persatuan hidup dan hidup oleh sabda dan sakramen. Menjadikan kitab suci sebagai pedoman hidup dan rekan kerja dari sang sabda. Menyatu dengan salib Kristus di bawah bimbingan Allah Roh Kudus. Menjadikan Maria sebagai model dan teladan kemurnian. Komitmen relasi dengan Tuhan. Pertama, melakukan pemeriksaan batin, doa sekejap, tobat, dan pembaharuan diri. Kedua, mengikuti perayaan Ekaristi, ibadat, doa, adorasi, dan juga kontemplasi dengan kesadaran penuh dan dengan seluruh unsur jiwa dan raga. Ketiga, tekun dan konsisten dalam menjalankan doa pribadi dan komunitas. Relasi dengan sesama. Pertama, membangun relasi dengan sesama tanpa memandang perbedaan. Kedua, melayani sesama dan komunitas dengan tulus ikhlas, setia, dan rendah hati. Ketiga, menyapa dan menegur teman dengan ungkapan yang sopan dan halus. Relasi dengan alam ciptaan. Pertama, menanam dan merawat tanaman sebagai satu bentuk pelayanan misioner. Kedua, menjaga kebersihan lingkungan dengan penuh kesadaran dan sukacita yang besar. Terimalah roti anggur persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah ramalan karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja. Terimalah
Ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Puteramu, terimalah. Ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu. Terimalah, ya Bapa, terimalah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Rahim, kuduskanlah kiranya roti anggur ini menjadi lambang belas kasih-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa, kami memuji Dikau senantiasa. Namun teristimewa pada hari ini, layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikurbankan dan kini bangkit dengan jaya. Karena wafatnya kami dibebaskan dari kematian kekal, dan dalam kebangkitannya kehidupan semua orang dibangun kembali dan dipugar dengan semangat dan harapan baru. Sebab berkat wafat dan kebangkitan Kristus, suatu angkatan baru putra-putri cahaya dilahirkan untuk kehidupan abadi. Dan bagi para beriman, dibukakan kembali pintu gerbang kerajaan surga. Dan sebab itu, di seluruh muka bumi, umat-Mu bersukaria, merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermarah memuliakan keagungan-Mu, sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku."
marilah menyatakan misteri iman kita, bahwa Kristus kita menguburkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, terima kasih untuk pendampingan-Mu atas adik-adik kami yang barusan menyelesaikan retret mereka, Arnold Jansen Spiritualitas. Semoga pengalaman akan Tuhan selama retret ini menjadi kekuatan mereka untuk maju terus dan selalu percaya bahwa Tuhan senantiasa mendampingi mereka, dan juga Santo Arnold Jansen, pendiri serikat ini, turut mendoakan mereka. Dan berkatilah mereka-mereka yang kami doakan pada misa ini, untuk mereka yang sakit, dan untuk mereka yang selalu bersedia melayani sesama, membantu sesama yang sangat membutuhkan. Berkatilah mereka ya Tuhan, berilah mereka kesehatan jiwa raga. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dunia. Secara khusus kami ingat Bapak Seno Subianto, dan juga konfrater kami SPD yang hari kematiannya akan peringati hari ini, dan juga saudara-saudari kami SSPS Suster dan juga SSPS AP, dengan harapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sama-sama doakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia yang berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu.
dan bersama. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas menahan saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kami yang hadir di sini menyambut tubuh dan darah Kristus, saya mengundang kalian semuanya yang hadir secara rohani dalam upacara misa ini untuk berdoa mengundang Tuhan untuk hadir secara rohani dalam diri saudara sekalian. Marilah berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Seolah-olah Engkau telah datang, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
sumber kebahagiaan. Kami bersyukur atas janji kehidupan yang telah kami terima melalui sabda-Mu. Semoga kesanggupan-Mu itu menjadi daya kekuatan yang membimbing dan mendorong kami mencari cinta kasih Yesus Putra-Mu yang sudi menjadi hamba demi kebahagiaan kami dan kini menjadi pengantara kami di hadapan-Mu sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik yang terkasih, profesiat untuk kesuksesannya mengalami Allah selama retret Arnoldus Jansen Spiritualitas. Nah, semoga pengalaman ini sungguh meneguhkan adik semua untuk berlangkah semakin pasti. Tidak ada keraguan. Tuhan selalu menyertai kita semua. Sekali Tuhan memanggil, Dia selalu bertanggung jawab. Tergantung dari adik, apakah adik juga bertanggung jawab atas panggilan Tuhan. Saya sangat senang mendengar pernyataan kalian mau berubah. Perubahan baru dalam Kristus. Pengalaman kebangkitan itu yang sangat perlu. Dan maju terus Bapak Arnoldus Jansen, Santo Yosef Pranadametz, para martir SPD, juga SSPS selalu mendoakan kalian semua. Dan kami sebagai orang senior dalam kongregasi sangat mengharapkan kalian untuk semakin teguh dalam panggilan sehingga masa depan SPD tetap ada. Karena masa depan SPD ada pada kalian semua. Saya juga meminta saudara sekalian yang turut mendoakan, yang turut hadir dalam upacara ini secara rohani, tolong doakan adik-adik kami yang masih dalam tempat rumah-rumah pembinaan. Yang ini di kubu Universitas SPD, nanti mereka akan terus ke Ledaloro. Tolong doakan mereka semua. Terima kasih. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas harian kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi, kita semua diutus. Yosef Pranadametz, gunakan mereka dua sebagai contoh hidup dan minta mereka selalu mendoakan kita. Oke, silakan maju. Silakan Bapak Arnold dan Santo Yosef. Ya. Jangan lupa doakan, minta mereka doakan. Misionaris yang sejati, Bapak Yosef, Arnoldus, pendiri serikat. Ya, minta mereka selalu mendoakan, mendampingi. Siapa lagi? Sam Sabda dari Novisiat Sam Sabdaku.